silakan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih percayakan nafas kehidupan yang baru, kesehatan yang baru, hari yang baru bagi setiap kita. Untuk itu terlalu banyak alasan bagi setiap kita untuk mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, amin. Kondisi apapun fisik kita, hati kita mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami hari demi hari. Engkau memelihara kami, melindungi kami, menjagai kami dengan sempurna. Bahkan Engkau menyembuhkan kami. Kami mau katakan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini apapun kondisi hidup kami mau bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Yang sakit akan disembuhkan, yang terluka akan dipulihkan, yang lemah akan dikuatkan. Namun sebelumnya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Biar segala sesuatu yang kami lakukan pada siang hari ini menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan. Ini doa kami, datanglah kerajaan-Mu dalam ibadah kami ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami siap memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mau bawa pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Menyembahmu di
bawa sikap hati yang menyembah. Kami percayakan ibadah kami ini Tuhan. Ku percayakan, oh, ada bagiku. Dengan iman tak usah ku takut, tak usah ku takut, oh, tak usah ku bimbang, amin. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan dengan semangat, ku nyanyi, kami mau aku Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di dalam nama Yesus. Ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sembah Dia Yesus yang hebat. Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Berkatakan dengan iman bahwa di dalam nama Yesus akan terjadi hal-hal yang hebat dalam hidup kita. Oh haleluya. Syakaralabayalalabayalalabayalalabayalala. Ini bukan ibadah biasa ya Tuhan. Ada Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah kami. Seluruh kami mengalami bukan sekedar rutinitas, namun kami mengalami Tuhan Yesus yang ini. Engkau hebat. Syakaralabayalalabayalalabayalalabayalala. Mari menyembah dengan rasa hormat. Mari sembah Dia dengan rasa takut akan Tuhan. Syakaralabayalalabayalalabayalalabayalalabayalala. Bahkan di online yang lagi ibadah, mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Di dalam
Kita cuma butuh Tuhan Yesus, amin. Amin. Apapun yang terjadi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Amin, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ini jemaatmu, amin Tuhan. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa berbuah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Lambaikan tanganmu untuk Tuhan Yesus. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kasih tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Engkau layak disembah. Oh. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan engkau hebat, engkau ajaib, engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita siap memuji Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama saya. Kasih tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan. Boleh lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus pasti memberkatimu dan memberkatiku. Haleluya. Semuanya boleh sama tepuk tangan di atas kepalanya bagi saudara. Tuhan kita dahsyat. Lebih lagi dengan kompak kasih tepuk tangan. Engkau baik Tuhan Yesus. Mari katakan dengan mantap. Kasih setiamu
bagi Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Katakan dengan mantap, kasih setia. Kasih setiamu nyata bagiku. Yes. Hikmat kebajikan tersedia bagiku dengan iman. Dan anugerahnya. Boleh tangannya semua berkati dirinya. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Boleh katakan kamu diberkati. Kamu diberkati. Kamu dilimpahi karena Allah sanggup. Yes. Untuk mari saling memberkati. Kamu diberkati. Kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh sama-sama bertepuk tangan di atas kepalanya saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati kita, amin. Lebih lagi katakan haleluya. Boleh dengan kompak tepuk tangan di atas kepalanya. Katakan dengan iman sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup. Limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bah. Boleh lambaikan tanganmu sebab Allah. Sebab Allah sanggup. Limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekarang saling memberkati, katakan kamu katakan kamu pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, amin. Kamu diberkati. Kamu atas sempurna anugerah. Mari sekali lagi katakan aku diberkati. Diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Sekali lagi dengan kompak. Tuhan bagiku. Kasih tepuk tangan yang panjang, katakan haleluya. Wow, diberkati amin. Kalau dulu Tuhan memberkati kita, kita percaya selama-lamanya Tuhan Yesus akan memberkati kita. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Wow, Dia Tuhan yang baik bagi kita, amin. Sekalipun terkadang kita tidak setia kepada Tuhan, namun Tuhan Yesus tetap setia untuk menolong kita, menjaga kita, bahkan memberkati kita, bahkan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Hari ini Bapak Saudara,
Apapun kondisi kita, Dia Tuhan yang tetap setia ada buat setiap kita. Buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman ini bukan hanya kita dengar, namun kita sama-sama sepakat berkata siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena hari-hari yang akan kita lewati bukan semakin baik Bapak Saudara, namun semakin jahat. Untuk itu kita perlu firman Tuhan untuk menjadi pelita dalam hidup kita. Pelita untuk setiap langkah kita, untuk menjadi umat yang terus berkenan kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Engkau Jehovah Jireh bagi kami. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari panggil namanya, nama yang berkuasa bagimu dan bagiku. Bapa, Kau setia. Thank you Lord Jesus. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Sekalipun dunia semakin jahat, lebih dari harta. Yes Lord, ini bukan sekedar pujian Tuhan, namun sebuah doa kami kepada Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih. Kami akan melihat ada perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan. Sebab diberkatilah orang-orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Bila Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Kau menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Amin. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih. Dengan iman nyanyikan pujian
impian kami Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau Mari jemaat Tuhan saja katakan kau tunjukkan kasih. Terjadi atau belum Bapak Ibu Saudara, percaya. Yes, Dia Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Kau setia, sekalipun manusia tidak setia, namun Yesus tetap setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih. Engkau menjamah seluruh kami yang hadir Tuhan. Yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi dengan sepakat, dengan iman katakan kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Engkau sendiri yang berkata, Tuhan, jika kami setia, Tuhan setia. Jika kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan, Engkau begitu sempurna, sempurna juga menyatakan kasih setiamu kepada kami, umat-Mu yang lemah dan berkekurangan. Kami banyak membuat kesalahan, kami banyak membuat kekeliruan, namun Engkau tetap mengasihi kami. Kami berterima kasih untuk kebijakan kemurahan hati-Mu Tuhan. Ajar kami makin lebih berkenan, motif kami makin murni, kehidupan rohani kami makin dewasa Tuhan. Tolong jemaat Tuhan ketika mendengar firman Tuhan dibuat mengerti dan sekaligus mentaatinya juga. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ini pertama kali saya ada di gereja ini. Saya senang ketika saya tahu Pak Daniel telah menjadi gembala dan membuka gereja di sini. Saya juga tidak tahu kalau asal mulanya Pak Daniel ini suka mendengarkan khotbah saya di NDC. NDC betul ya? Terus tiba-tiba ketika jumpa, ia telah jadi gembala di tempat ini. Saya sangat mensupport, saya senang jemaat-jemaat yang biasa akhirnya bisa aktif dan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya dengar di sini sudah berjalan 7 tahun ya? 5 tahun, oke. Saya berharap dengan berjalan 5 tahun, jemaat Tuhan makin dewasa ya.
itu berarti motivasinya harus terus dibenahi. Ya, ada begitu banyak orang-orang Kristen salah motif mengikut Tuhan. Kesalahan itu sebetulnya disebabkan oleh pimpinan-pimpinan gereja atau pengkhotbah-pengkhotbah yang salah menyampaikan firman menurut saya. Ini tahun yang ke-43 tahun saya melayani Tuhan. Jadi lumayan ya. 42 tahun. Tahun depan 43 tahun saya melayani Tuhan. Jadi ketika saya berusia 22 tahun, saya telah menyemplungkan diri menjadi pelayan Tuhan. Tahun 80 saya mulai merintis gereja hingga sekarang ini. Dari mulai minjem gereja, minjem tempat, kontrak, dan sampai akhirnya kita bisa membeli ruko sendiri. Saya memiliki seorang istri juga seorang hamba Tuhan. Nanti yang jemput saya kan dia datang menjemput. 4 orang putri. Dan putri saya sudah dari 4, 3 menikah. Dan sudah berumah tangga. Sisa 1 yang bontot kita sebut. Yang bungsu yang sedang kuliah arsitek di UPH. Ketika kakaknya sudah menyelesaikan S2 semua. Dan mereka sudah mandiri berumah tangga. Yang pertama jadi konselor, suaminya lawyer. Yang kedua dokter. Nah ibu-ibu nih yang berhubungan dengan kecantikan. Anak saya ahlinya itu estetika. Mau hidung mancung, mau botok gitu ya. Mau alis bagus, bibir merah. Itu pekerjaan anak saya tuh. Oke, ya khusus buat jemaat di sini dapat diskon khusus. Mumpung bapaknya yang promosi nih. Itu anak kedua, suaminya seorang hamba Tuhan. Dia sedang menyelesaikan MTH-nya. Kemungkinan dari semua anak, tidak ada yang mau jadi gembala. Saya tawarin tidak ada. Mungkin kapok kali melihat bapaknya susah. Jadi anaknya nggak ada yang mau jadi gembala Pak. Akhirnya mantu saya datang, dia terpanggil, sebetulnya dia seorang penyanyi, pencipta lagu dan dia di Best Jam. Tahu di Best Jam? Dia vokalisnya, oke. Vokalisnya Alvin Kurniawan. Dia vokalis, dia suaranya bagus tentunya. Tapi bagusan saya sih. Menurut saya. Dia penyanyi, dia pencipta lagu, tapi sekarang dia menyemplungkan diri untuk membantu saya dalam pelayanan. Kemungkinan saya akan berikan tongkat estafet saya kepada dia. Tidak tahu berapa tahun lagi saya harus pensiun. Walaupun tetap berkhotbah, namun pengembalaan harus dilepaskan kepada yang lebih muda. Agar tadi yang saya bicarakan regenerasi berjalan terus. Jadi jangan sampai gereja hanya sebatas gembala. Gembala tiada, gerejanya ambruk, habis, tamat. Sangat disayangkan perjuangannya telah berjalan berpuluh-puluh tahun. Berhenti pada saat hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan. Dan itu tidak boleh terjadi pada gereja yang saya rintis. Anak yang ketiga jadi notaris, dia lulusan UI. Suaminya lawyer juga, jadi ya lawyer di rumah ini banyak nih. Ada anak pertama sebetulnya S1-nya hukum, tapi ambil S2-nya konseling. Dia juga membantu suaminya di law firm suaminya sendiri. Jadi ada 1, 2, 3, ada 4 sarjana hukum yang ada di rumah, 1 dokter dan 1 hamba Tuhan. Dan 1 lagi mudah-mudahan jadi arsitek gitu. Semuanya ada di sana. Jadi ada pembuat rumah di bumi, ada pembuat rumah di surga begitu ya. Aduh, serius bercanda, saya baik bercanda. Ya daripada stres terus kita. Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanan dan tentunya pengalaman dan pengetahuan saya melihat banyak gereja salah mengajar sebetulnya. Dan tentunya perlu diperbaiki motif kita mengikut Tuhan. Jangan sampai keliru. Oleh sebab itu saya memberikan judul firman Tuhan dengan tema andaikan Tuhan tidak menciptakan sorga dan neraka. Nah, tema yang gak biasa ya. Gimana kalau sorga gak ada? Bagaimana itu bukan pasti, tapi bagaimana kalau sorga. Baik Bapak Ibu, tema ini muncul ketika saya melihat perdebatan banyak di Facebook. Kristen tuh banyak dibully di Facebook. Saya kadang-kadang suka jengkel banget. Tapi seringkali dinasihatin oleh teman di sana, jangan membalas ya. Terakhir kemarin saya membaca begini. Andaikan Yesus tidak mati di kayu salib, tapi mati diikat dan dipukulin. Apakah
salib tetap menjadi lambang kekristenan, itu bikin saya jengkel ya Bapak Ibu. Jengkel begini artinya, itu bermaksud menghina sebetulnya. Itu ya. Salib itu dianggapnya sebagai sebuah mainan. Bagi kita anugerah yang sangat besar banget. Ya. Saya berkata, kalau Anda tidak tahu, saya jawab begitu. Bagaimanapun nggak tahan hati ini. Saya bilang, kalau Anda nggak tahu kekristenan, lebih baik Anda diam. Kalau Anda ingin tahu, datang pada saya akan ajarkan Anda apa itu kekristenan. Begitu. Saya kuliah kan cukup lama, 13 tahun saya kuliah di teologi ya. Saya bilang kalau Anda nggak tahu datang sama saya ajarkan tentang kekristenan. Jadi tidak perlu begini menulis hal-hal yang memancing permusuhan dan perdebatan. Baru saja tadi saya khotbah, jangan jual Yesus di gereja saya tadi jam 8. Ya, jangan jual Yesus, karena banyak orang yang sekarang jadi mualaf kan. Ada banyak sebab, tapi kebanyakan sebab membuat mereka berpindah dari kekristenan ke agama lain. Ini sepele sebetulnya, hal-hal yang sepele. Yang gak bertahan lama dibanding dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Waktu Yesus memberikan teguran kepada Yudas, dia berkata anak manusia ini harus pergi. Dengan kata lain, anak manusia ini harus mati. Yesus harus mati. Ya tentu harus disalibkan. Tanda kutip ditakdirkan Allah harus mati di kayu salib. Ya. Tetapi pembunuhnya atau pengkhianatnya bisa saja siapa saja. Jadi mengkhianati itu adalah hak bebas. Siapa saja bisa mengkhianati Tuhan, siapa saja bisa mentaati Tuhan. Ya. Kematian di salib sudah pasti terjadi, tapi pengkhianat bisa datang dari mana saja. Tapi sayangnya datang dari muridnya sendiri. Itu artinya ada kemungkinan juga kita yang udah jadi Kristen lama jadi bisa jadi pengkhianat di Bapak. Hati-hati. Sebab itu motif kita harus diperbaiki. Jadi judul ini jangan mengejutkan saudara. Tujuan khotbah saya adalah untuk memurnikan motivasi kita. Bapak Ibu, saya berkali-kali membaca ada pernikahan yang motifnya salah. Ada seorang pengusaha sudah cukup umur, istri pertama meninggal, lalu dia mau menikah dengan istri kedua. Dia seorang pengusaha baja kalau nggak salah, kaya sekali. Lalu menikah dengan usia seorang putri berusia 23 atau 26 tahun. Sementara sang suami itu di atas 64 kan, 65 gitu. Gitu ya. Ini para wanita yang muda di sini, Anda kata ada seorang laki-laki tua kaya begitu, menyunting Anda dan menerimanya? Ya nggak tua-tua banget lah karena kaya kan. Pasti jawaban sebagian besar, ya diterima. Tentunya kita pertanyakan motifnya. Biasanya wanita muda jarang mau menikah dengan wanita terlalu tua. Bukan pria tua, tapi terlalu tua. Lalu kalau sampai ia menerima suntingan itu, nah ada udang ini di balik lempeyek nih. Ya, kita pertanyakan nih kenapa wanita ini mau menikah dengan pria setua ini. Tentu jawabannya tentu Anda sudah tahu kekayaannya. Nah ini motif menurut saya yang kurang kuat, kurang baik. Malah cenderung karena motifnya buruk. Saya yakin setelah pernikahan itu istri akan berkata, Papa beli asuransi sebesar mungkin. Bilang sama suaminya. Setelah menikah pasti dia berkata, Papa beli asuransi sebesar mungkin. Nanti supaya kamu cepat mati, aku akan wariskan asuransi itu. Udah hartanya lalu warisannya dari asuransi. Amin Ibu. Ini sesuatu yang, ini contoh bagi kita. Begitu banyak sebetulnya orang-orang Kristen yang ikut Tuhan dengan motif yang hampir sama. Salah seperti ini. Jadi banyak orang Kristen ikut Tuhan karena reward, karena upah, karena berkat, karena imbalan, bukan karena ketulusan. Tolong perhatikan cara Anda berpikir, tujuan saudara dan saya mengikut Tuhan. Kita pun hamba Tuhan, suka harus mempertanyakan diri, untuk apa saya melayani Tuhan? Ya sekarang saya hidupnya gak susah sih, Anda lihat penampilan saya juga gak susah. Tapi pertama kali saya menyemplungkan diri melayani Tuhan, tidak pernah terpikir untuk punya sesuatu. Bagi saya kematian Tuhan terlalu mahal dan berharga sekali. Saya sangat beruntung kalau bisa merespon melayani Dia.
Saya nggak pikir nanti Tuhan akan kasih rumah, Tuhan kasih mobil. Nggak kepikir ke sana. Walaupun nyatanya sekarang Tuhan nggak pernah lupakan saya. Saya punya segalanya. Saya punya segalanya. Artinya saya nggak kekurangan. Tapi motif saya awal sampai saat ini bukan untuk harta itu. Walaupun Tuhan tidak melupakan saya tentunya. Oke Bapak Ibu, menjadi Kristen bukan kalau mati masuk surga. Walaupun surga memang disediakan. Bukan hanya mati masuk surga. Beberapa orang tua ditanya, kenapa kau jadi Kristen? Oh Pak Pendeta supaya matinya sederhana, nggak macam-macam, nggak repot, nggak perlu biaya besar. Panggil pendeta aja, dibikin upacara, nggak perlu ada bakaran rumah-rumahan, beli kuburannya mahal, nggak perlu, nggak ada apa-apa. Sederhana dikubur sederhana, nggak menyusahkan orang jadi Kristen. Itu betul, tapi tidak sepenuhnya. Ada motif yang lebih murni dari ini. Saudaraku, tujuan kita jadi Kristen, ya bukanlah kalau sudah mati lalu masuk surga. Walaupun ada gereja tertentu yang memberikan visi, ya menjadikan jemaat apa ya kalau nggak salah mati masuk surga gitu kalau nggak salah, ya salah satunya karena saya pernah menyemplungkan diri dalam pelayanan di gereja tersebut cukup lama 9 sampai 11 tahun kalau nggak salah. Saya coba, dulu orang bertanya kepada saya, Pak Samuel kan sudah sekolah teologi begitu dalam, jauh, kok masih mau membantu gereja yang tanda kutip keliru? Saya justru terpanggil untuk meluruskan dari mimbar. Tapi rupanya menurut saya nggak berhasil, saya nggak berhasil. Bayangkan satu dari ratusan pendeta yang ada di situ berbeda sendiri, nggak bisa mengubah. Ya mungkin hanya 1-2% saja orang yang bisa memahami khotbah saya. Dan akhirnya saya sendiri mental dari gereja tersebut. Karena doktrin kita berbeda, pengajaran kita berbeda. Mereka selalu tekankan, mati masuk surga, nanti dapat rumah di sini, dapat rumah di bumi, dapat rumah di surga. Nah Anda bayangin di surga dapat rumah kayak apa? Walaupun Allah berkata pergi ke situ menjadikan tempat bagimu, jangan bayangkan kita dapat ruko, dapat kapling, dapat perumahan-perumahan mewah di satu tempat. Jangan bayangkan itu. Itu kehidupan di bumi sangat berbeda dengan kehidupan di sorga. Tahu dari mana? Ini belum pernah ke sana kok iya aja. Iyalah dengan iman ya. Saudaraku, tetapi menjadi Kristen adalah sebetulnya sebuah pengabdian yang tulus pada Tuhan kita yang telah mati bagi kita. Dan selama kita hidup kita menjalani hubungan pribadi yang intim dengan Dia dan membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu tujuan utama kita. Jadi Kristen, jangan pakai embel-embel yang lain. Gak usah pusing tentang berkat. Gak usah pusing dengan kesejahteraan hidup. Percayalah kalau burung di udara dipelihara Tuhan, yang harganya gak seberapa, bunga bakung. Anda yang pernah ke Israel tahu bunga bakung seperti apa. Gak pernah ditanam orang, gak pernah disiram orang, tumbuh dengan bunga warna yang indah sekali. Kalau benda-benda yang murahan, tanda kutip, seperti itu dirawat Tuhan, dipelihara Tuhan. Masakan kita biji matanya tidak dipelihara Tuhan. Jadi jangan khawatirkan itu. Seperti Matius tekan dalam Matius yang ke-6 itu. Ya. Jadi coba jalinlah hubungan yang baik selama Anda hidup dengan Tuhan. Buatlah Anda menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Saudaraku, sorga, walaupun saya berikan tema tadi, andaikan Tuhan tidak ciptakan surga, andaikan Tuhan tidak ciptakan neraka, itu memancing kita saja untuk memotivasi dengan benar. Tuhan pasti sediakan tempat buat kita. Ya namanya makhluk hidup harus ada tempat tinggal. Ya, dalam keabadian pun Tuhan sudah siapkan tempat. Sebagai tempat Dia dan malaikat-malaikat serta orang-orang tebusannya adalah surga. Tapi tema tadi mestinya menggelitik kita. Bayangkan kalau surga tidak ada. Bayangkan kalau neraka tidak ada. Apakah Anda masih punya semangat dan cinta yang sama seperti saat ini mengiring Tuhan? Itu mesti dipikirkan nanti malam Bapak Ibu. Ya. Sebab kalau kita mau jujur Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur ya. Hampir sebagian besar orang-orang Kristen ikut Tuhan karena tadi reward itu upah. Datang, ngapain ke gereja? Itu ya. Saya pernah
berjumpa dengan sekelompok remaja saya waktu itu. Rata-rata jemaat tuh kalau ibadah, terutama lagi kalau KKR, itu banyak yang hadir. Terlebih kalau pendetanya sangat dikenal, ya populer ya. Tapi kalau sudah doa, itu sedikit. Andai kan persyaratan masuk surga adalah pendoa-pendoa, maka betapa sedikit yang masuk surga. Jemaat saya dulu begitu. Satu kali, ini siang hari kalau menjelang sore, saya melihat segerombolan anak-anak muda saya naik ke atas. Waktu itu gereja saya di atas, di Mangga 2. Saya merintis di Mangga 2 daerah Kumuk dulu. Banyak banget yang hadir, tumben gitu. Saya temui pimpinan pemuda remaja itu. Saya bilang, ada apa ini kok tiba-tiba berdoa? Udah 3 hari ini berturut-turut mereka berdoa terus. Anda tahu jawabannya? Mereka bilang, minggu depan kami mau ujian. Udah ngerti kan maksudnya? Kemudian saya mempertegas lagi, lalu apa hubungan doa dengan ujian ini? Ya supaya kami bisa lulus. Minta hikmat dari Tuhan. Saya sebagai gembala yang mengerti kebenaran, motif yang baik, saya bilang kalian pulang ya. Sudah cukup berdoa. Sekarang waktunya belajar. Sebab Tuhan tidak akan membuat lulus orang yang malas belajar walaupun rajin berdoa. Paham Bapak Ibu? Anda tidak akan jadi kaya dan pintar hanya dengan berdoa. Walaupun Anda Kristen. Saya penganut teologi kerjasama. Nanti satu kali saya akan khotbahkan tentang jenis-jenis teologi yang dianut oleh banyak gereja. Ada teologi kemakmuran, ada teologi kemiskinan juga. Ada teologi penderitaan, dan saya teologi kerjasama. Kita kerjakan bagian kita dan Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Kita tidak akan bisa mengambil bagian Tuhan dan Tuhan tidak mau mengambil bagian kita. Gak ngerti pasti. Gue aja yang ngomong gak ngerti apalagi lo yang denger. Nah, saya bercanda saja. Kita gak mungkin bisa ambil bagian Tuhan, mujizat bagian Tuhan, bukan bagian kita. Anda tidak akan bisa kerjakan bagian Tuhan, mujizat itu. Tapi Tuhan pun tidak mau ambil bagian saudara. Anda di rumah suka cuci piring, Tuhan gak mungkin mau cuci piring. Cuci baju ngegosok buat Anda. Anda mau makan mesti kerja di kantor, Tuhan tidak akan gantikan pekerjaanmu di kantor. Kalau kamu mau makan, paham kan? Udah kerjakan bagian masing-masing. Maka terjadilah mujizat, maka datanglah berkat, maka datanglah kesembuhan, maka datanglah umur panjang. Dan jodoh gimana? Saya mesti singgung ini nih, sedikit nih singgung. Menurut Anda jodoh di tangan siapa? Ini siapa? Suami istri, pasangan atau gimana? Suami istri? Oke. Menurut kalian berdua jodoh di tangan siapa? Kan udah jadi jodoh nih ya? Iya, di tangan siapa? Pasti di tangan Hansip nih ya, kan? Tangan mertua, bukan? Sebagian orang kan berkata jodoh di tangan Tuhan. Saya kurang setuju. Kurang bukan berarti gak setuju. Kurang setuju. Kalian berdua atau suami istri? Atau masih pacaran? Ini? Suami? Oke, masih pacaran sih ya. Ada cinta di dalamnya. Padahal jodoh di tangan Tuhan atau tangan gembala. Saya juga dapat jodoh. Tapi bagi saya dari pengalaman dan pengetahuan ini, jodoh itu di tangan kita dan di tangan Tuhan. Kerjasama. Walaupun Anda berdalil dalam kitab Kejadian, Tuhan yang memberikan Hawa kepada Adam. Tapi Anda perlu tahu waktu itu gak ada Hawa yang lain kecuali monyet. Jangan Anda dalilkan karena Allah memberikan Hawa, menciptakan Hawa dari tulang Adam lalu dikembalikan. Lalu Anda berkata Tuhan tuh yang memberikan jodoh. Di Taman Eden tidak ada wanita lain, satu-satunya yang Hawa. Logikanya mesti ke situ dong. Andaikan di Hawa di situ andaikan di Taman Eden itu ada banyak wanita. Allah tidak akan berikan seperti itu. Suruh Adam pilih sendiri yang cocok dengan dia. Akan mesti diluruskan yang begitu. Kalau Anda tetap kuku berkata jodoh di tangan Tuhan, satu kali Anda menikah dengan orang yang diberikan Tuhan lalu nyesel. Anda salahkan siapa? Tuhan berikan yang begini, bawel, pelit, galak lagi. Lebih galak dari herder saya Tuhan. Bayangin nyesel kan? Siapa disalahkan? Tuhan kan? Tuhan kan? Anda bilang suami saya juga salah, pelit.
Makanya banyak lagi, nuntun, ya, salah lagi. Nanti salah Tuhan disalahkan lagi, Tuhan kenapa berikan jodoh yang begini. Kenyataannya jodoh itu pilihan Anda juga. Jadi kalau dalam perjalanan pernikahan itu melihat kekurangan pasanganmu, jangan salahkan Tuhan, salahkan dirimu. Engkau yang memilih kok, terimalah karena pilihanmu. Perbaiki diri. Masing-masing berkata, jangan bilang lu perbaiki diri ya dengan khotbah Pak Samuel tadi itu. Bukan gitu, perbaiki masing-masing berkata kepada cerminnya. Kalau saya berkata, hey Samuel perbaiki dirimu. Nanti istri saya juga berdiri di cermin yang sama. Dia berkata, ya what? Dari gitu, dia bilang, Wiwi perbaiki dirimu. Begitu, nama Tionghoa Lanhua. Dia akan bilang, Lanhua perbaiki dirimu. Begitu. Masing-masing menuntut dirinya sendiri, bukan pasangan menuntut pasangannya. Setuju kan? Saya banyak menyebut banyak dosa di sini nih. Lihat mukanya pada merah semua ini. Jadi jodoh pun bukan di tangan Tuhan saja. Di tangan kita, ayo kerjasama dengan Tuhan untuk membuat hidup jadi indah. Begitupun dalam perjalanan saudara ikut Tuhan. Kerjasamalah dengan Tuhan. Jangan semua berharap Tuhan berkati, Tuhan berkati. Yuk gak kerja, gak bakal dapat berkat. Tuhan tidak akan turunkan beras bagi orang yang hanya rajin berdoa saja. Tapi orang yang bekerja juga. Maka itu saya pancing dengan ini. Jika Tuhan tidak ciptakan surga, saudara masih mencintai dia, saudara masih melayani dia, saudara masih mengabdi kepadanya. Anda gak ada reward, gak ada upah, gak ada berkat, masih setia ikut dia. Sama seperti istri ditanya, dulu aku kaya sekarang aku miskin. Kamu masih cinta aku? Masih. Kenapa? Kulihat masih deposito yang tertinggal satu lagi. Masih ada cadangan ternyata. Kalau deposito habis pun, kok masih cinta aku? Nah itulah kemurnian cinta. Itulah motivasi yang benar dan ketulusan cinta itu sendiri. Ikut Tuhan harus begitu Bapak Ibu. Kalau enggak iman kita, pengiringan kita enggak bermutu. Enggak bermutu, imbal semua. Apa bedanya kalau Anda ikut setan? Setan juga memberikan imbal yang sama. Ikut setan diberkati, ikut setan dipopuler, ikut setan jadi kaya. Apa bedanya dengan ikut Tuhan? Kemurnian, ketulusan. Jadi sekali lagi, tolong mulai hindari berkat-berkat yang berkelimpahan. Jangan iming-iming kita dengan berkat-berkat yang sementara. Halo? Jangan harapkan ikut Tuhan jadi kaya. Walaupun Tuhan bisa bikin kita jadi kaya. Saya nggak pernah harapkan jadi kaya. Saya termasuk kaya loh Ibu Bapak. Iya lumayan kan. Saya nggak kekurangan, sungguh. Ini cerita benar, bukan untuk menyombongkan, jangan salah paham ya. Saya punya mobil lebih dari satu, saya punya rumah lebih satu, saya punya ruko lebih dari satu. Dan saya nggak pernah pikir itu akan terjadi. Tuhan saya itu baik, nggak tahu Tuhan saudara. Ya, pintar juga rupanya Anda ini. Jadi sekalipun saya tidak memikirkan dan mengharapkan harta benda ini, dia nggak pernah lupakan saya. Orang yang bekerja itu pasti diimbali Tuhan. Orang kerja pada dunia diberikan gaji, masa ikut Tuhan malah dia nggak digaji juga oleh dia. Kan gitu, fair kan itu. Tapi cobalah ikut Tuhan dengan tulus hati, bukan karena hadiah dan berkat Tuhan. Supaya kita makin berkenan lah ya sebelum kita pulang ke sana. Lihat ada sebuah perkataan istri. Istri ini berkata sama suami gini, gara-gara suami malas doa. Dia bilang gini, Papa aku lihat kamu tidur melulu, mana mungkin kamu dapat rezeki, berkat yang lancar. Sebab, tidak pernah berdoa, tidak pernah puasa, tidak pernah beribadah. Bagaimana Tuhan mau berkati? Kira-kira bisa tebak gak maksud dari sang istri ini? Bisa sama suaminya, ayo ngomong. Apa kira-kira tuh maksudnya? Papa ngarepin hidup lebih baik. Doa aja gak pernah, ibadah gak pernah, puasa gak pernah. Gimana Tuhan mau berkati? Nah gitu kurang lebih. Maksudnya apa tuh? Coba yang mau nebak. Ya kasih 1.000 buat parkir. Ayo saya kasih hadiah 1.000 perak. Gimana Ibu? Apa kira-kira Bu? Maksudnya apa nih si istri ngomong begini nih?
Jadi tujuan ibadah, tujuan puasa, tujuan berdoa supaya diberkati Tuhan. Atau dengan kata lain, karena kamu gak diberkati gara-gara gak pernah beribadah, gak pernah puasa, gak pernah doa. Menurut saya ini salah. Orang ateis itu gak pernah berdoa loh. Gak punya Tuhan malah. Tapi kaya-kaya mereka. Tuhan salah lempar berkat kalau begitu, Tuhan salah lempar berkat. Kok sama yang gak mau bertuhan. Saya temui beberapa orang ateis. Di dunia ini ada 1,3 miliar ateis ibu bapak di dunia ini. Penduduk yang 9 miliar itu 1,3 itu ateis, gak mau bertuhan. Satu kali saya duduk makan di Pancawarna, tahu Pancawarna nggak? Nggak tahu. Jalan Jakarta, Pangeran Jakarta. Di situ ada kafe langganan saya. Kita makan di depan saya seorang kongko dari Surabaya, lebih tua dari saya umurnya. Waktu itu saya berusia 40-an, dia 50 lebih. Ya saya sebagai orang yang sopan tegur, kok apa kabar? Saya bilang, baik. Dia itu nyaut, orang ateis juga sopan-sopan. Saya bilang, asal dari mana? Saya bilang, oh saya dari Surabaya. Oh kok ada di Jakarta ini? Ya saya sedang bisnis, dia bilang. Dia tinggalkan Surabaya, datang ke Jakarta, nginep beberapa hari. Kebetulan hari itu Sabtu, besok Minggu. Lalu tentu otomatis saya berkata, wah besok hari Minggu ya, hari Sabat Tuhan kita ibadah ya. Terus dia langsung ngunjungin alis. Untuk apa ke gereja dia bilang. Loh saya juga kaget loh, untuk apa ke gereja? Setahu saya orang Surabaya itu rohani loh. Ya banyak Kristen, saya ini pengkhotbah Surabaya dulu. Mundar mandir tiap bulan saya khotbah di Mawar Saron, di GPPS, di Tiberias, di Betani. Saya tuh pengkhotbah langganan dulu. Tiap bulan saya ke sana. Jadi setahu saya orang Surabaya itu rohani, cinta Tuhan. Agak militan dibanding Jakarta lah begitu. Setahu saya. Saya pikir dia kan Sabtu Minggu. Dia bilang buat apa ke gereja? Dia pasti uangnya, untuk apa Yesus buat saya? Nah mulai saya gak butuh Tuhan dia bilang. Kalau bisnis saya sekarang sampai lancar itu karena keringat dan jerilah saya. Saya gak butuh Tuhan. Kaya dia. Jadi perkataan ini nggak betul, nggak tepat. Dia kaya bukan karena dia berdoa, dia kaya bukan karena beribadah, dia kaya bukan karena dia puasa. Sama sekali dia tolak Tuhan. Kaya. Beribadah, doa dan berpuasa untuk ibu tadi itu bukan karena mengasihi. Bukan karena mengabdi kepada Tuhan dengan tulus, ingin dapatkan berkat. Nah Anda datang hari ini ke gereja mau ngapain? Bersyukur ya. Baru dapat berkat tadi, kelihatan saya tahu tuh. Bersyukur ya. Bersyukur kenapa? Bersyukur kenapa hari ini datang ke beribadah? Jawaban yang paling tepat adalah karena aku mengasihi Tuhan. Aku selalu ingat korbannya. Aku ingat dia disalibkan untukku. Karena itulah aku datang dan melayani. Motif yang lain terserah Tuhan. Kasih syukur nggak awas. Ya? Kasih syukur nggak kasih ya udah gitu. Kok awas. Jadi motif istri tadi berbicara pada suaminya. Bukan karena dia mengasihi Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Hanya untuk dapat reward dan imbalan semata. Saudara nggak boleh begitu. Ikut Tuhan harus tulus. Saya lihat di bawah habis kebaktian masih dapat makanan. Kalau satu kali kebaktian nggak ada makanan masih mau datang nggak? Datang dong. Saya pernah diminta pendapat seorang notaris. Notarisnya sangat berhasil. Karena berhasil lalu di kantornya dibikin ibadah. Wah yang datang dikasih uang. Sorry maaf ya. Dikasih uang transport 250.000 per orang. Makan 2 kali. Datang kasih makan pulang dikasih nasi bungkus. Siapa yang gak mau datang? Dari 13 orang sampai 650 orang yang hadir. Terus pulang disiapkan kendaraan itu yang apa? Yang tuyul tuh, mobil tuyul yang kecil-kecil. Diantarkan mundar mandir. Saya bilang sama si ibu yang punya notaris itu. Bu, jangan ibu salah loh mendirikan gereja ini. Bukan dengan cara begini nih, motifnya salah ini. Ini sudah 2 kali saya kasih masukan kepada beberapa hamba Tuhan. Karena memang hamba Tuhannya kaya kan. Yang satu punya gudang daging, yang satu seorang notaris. Kaya.
Ya saya tahu kalian kaya, kalian mencintai orang-orang susah. Tapi demi motifnya bikin salah dan keliru. Mereka datang bukan karena mengasihi Tuhan loh. Karena uang 250, karena makanan tadi dan diantar jemput. Coba dah kalau mau tahu kemurniannya. Ibu stop. Mulai minggu depan uangnya jangan kasih transport. Berkurang jadi tinggal 250 orang. Kurang 400 orang gak datang karena gak pernah dikasih lagi orang. Coba Bu, jangan kasih makan. Tinggal 13 orang lagi balik. Tuh kan Bu. Betul kan? Karena ditutup sama dia. Karena tujuannya salah. Salah mengiring Tuhan. Enggak tulus hati. Ya, tidak tulus hati. Baik Bapak Ibu. Jadi haruslah dengan tulus. Andaikan Tuhan tidak ciptakan surga. Andaikan Tuhan tidak ciptakan neraka. Kita tetap ingin mengasihi. Kita tetap melayani dan tetap berbuat baik walaupun neraka tidak ada. Itu kan andaikan. Pengabdian kita jangan disamakan dengan pengabdian kita kepada setan. Saya sudah pergi ke Gunung Kawi Bapak Ibu. Waktu saya ditabiskan jadi pendeta penuh itu saya lupa. Tahun ke-9 saya melayani, saya ditabiskan penuh, mampir. Karena ditabiskan di Surabaya, mampir ke Gunung Kawi. Pengen tahu Gunung Kawi kayak apa. Siapa tahu saya pulang jadi kaya juga, kan begitu. Papa mama saya sering ke sana, jadi saya pengen tahu kayak apa sih gitu Gunung Kawi. Naiklah ke dua bukit. Gunung Kawi itu bukan gunung, bukit dua. Di tengah-tengah bukit itu ada jembatan, ada tangga, anak tangga. Anak tangga, sebelah kanan ada yang jual restoran, sebelah kiri juga begitu. Terus kemudian ada rumah ibadah, agama lain. Naik sedikit, terus kemudian ada pohon, dan itu di tempat sesembahan di situ. Banyak orang duduk di situ mengharapkan dan mempercayai daun jatuh. Daun jatuh, bunga jatuh, kalau musim buah jatuh masuk ke kantong. Harapan dengan itu dia bisa membawa rezeki pulang. Itu cara setan memberkati mereka. Dan itu kenyataan. Tidak sedikit yang tidak diberkati. Termasuk orang tua saya dan kakak ipar saya. Kaya, jadi kaya. Jadi kaya dan diberkati. Apakah kita juga begitu motifnya? Mereka gak perlu kenal Tuhan. Yang penting yang disembahnya dapat memberkati dia. Dia gak perlu kenal Tuhannya. Gak perlu berhubungan pribadi dengan Tuhan. Tanda kutip, Tuhan yang memberkatinya. Gak perlu. Kita berbeda. Kita ingin kenal pencipta kita. Kita ingin kenal juru selamat kita yang kita sembah itu. Sekalipun dia tidak memberkati kita, kita tetap mengasihi dan mencintai dia. Sebab pengabdian dan penyembahan kita hanya karena mengandalkan reward hadiah dan upah. Itu iman yang tak bermutu. Tidak bermutu itu. Dan bayangkan berapa banyak gereja-gereja mengajarkan jemaatnya. Berapa gereja besar mengajarkan jemaat seperti itu. Saya pernah dengar khotbah langsung gembala sidang duduk di belakang saya. Dia berkata, saudaraku kalau engkau datang hari ini naik bajai. Minggu depan juga punya bajai sendiri. Mantap banget. Dia datang sekarang naik mikrolet. Minggu depan juga punya taksi. Gitu. Oh, pendetanya janjiin itu. Ini sebetulnya janji yang tak berdasar Bapak Ibu. Ini kekeliruan menurut saya. Ya, ini kekeliruan. Saya ingin bacakan satu ayat buat saudara. Di dalam Lukas 4 ayat 7 berkata begini. Jadi saya potong ya kalimatnya. Jadi jikalau engkau mau menyembah aku. Seluruh kekayaan ini, saya kasih ilustrasi itu. Satu kota yang mewah kekayaannya akan jadi milikmu. Kalimat ini benar gak? Benar. Si penawar ini akan memberikan betul-betul kekayaan itu kepada orang yang menyembahnya. Kalau Anda ditawarkan begini, jawaban Anda apa? Langsung, yes, saya mau, saya terima, amin gitu. Pasti ketika kita ditawarin seperti ini jawabannya amin. Anda tanpa meneliti ayat itu. Pernah teliti ayat itu? Ayat itu adalah tawaran setan kepada Yesus. Sebagai cobaan yang diberikan ketika ia dicobai, salah satunya adalah coba kamu sembah aku, kuberikan seluruh kekayaan ini. Masih ingat kan pencobaan di atas bukit itu? Ditawarin batu jadi roti, kemudian apalagi jatuhkan dirimu, lalu kemudian sekarang sembah aku, kuberikan seluruh kekayaan ini kepadamu. Anda jangan buru-buru amin. Bahaya ini ayat, memancing kita. Jangan karena mentang-mentang kaya lalu kita tersesat. Salah. Yesus menolak. Sorry hanya Allah yang perlu disembah. Ketika ditawarin roti, manusia tidak hanya hidup dari roti saja.
tapi dari firman juga. Hebat Yesus bisa begitu ya. Hati-hati ya Bu Bapak. Setahu saya begitu banyak jemaat Tuhan, iring Tuhan yang dikejar roti. Yang dikejar berkat. Kenapa jadi Kristen dulu agama lain? Wah saya sejak percaya Yesus saya buka toko rame. Pesugihannya Yesus soal begitu nih. Rame. Dulu saya gak punya anak. Kan ada yang begitu juga. Berapa hampir 7 tahun saya ikut Yesus. Dapat kasih anak. Dulu saya gak dapat jodoh. Ketika saya pergi ke gereja banyak yang naksir saya ternyata. Gini-gini gak benar sebetulnya Bapak Ibu. Gak tepat lah begitu ya. Walaupun memang itu bisa terjadi, tapi itu bukan tujuan utama. Saya akan bawakan Anda melihat sebuah peristiwa dalam Yohanes 6. Ayat 25-29 pengalaman bagaimana waktu Yesus ada di bumi. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, lalu mereka bertanya, Rabi guruku, kapan kau ada di sini? Kau tiba di sini. Yesus menjawab karena Yesus tahu hati mereka. Yesus tahu motif mereka ikut Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tandaku dan mempercayai aku adalah Mesias Juru Selamat itu. Melainkan kamu telah makan roti dan kenyang. Jadi karena berkat tuh. 5 roti bayangin, 2 ekor ikan yang makan 5.000 orang. Siapa yang gak mau ikut Yesus? Orang Tionghoa paling banyak ikut Yesus. Karena dia pikir cuan nih. Bayangin cuma 5 roti modalnya. Ajak Yesus ke gudang. Dikosongkan gudang, kasih 5 roti. Yesus aku mau jadi pengusaha roti, tolong ya aku tanpa beli mesin. Gak usah beli mesin. Perlu modal dan pegawai. Kasih Yesus 5 roti, balik lagi 1 gudang penuh roti. Siapa yang gak cuan ikut Yesus? Pedagang-pedagang berpikir ikut Yesus akan diberkati tambah kaya. Itu buktinya. 5 roti makan sama 5.000 orang. Itu laki-laki loh. Sisa 12 bakul. Coba kan 5.000 orang itu perempuan. Pasti gak tersisa. Dibawa pulang. Kan ibu-ibu pengen bawa kantong plastik kemana-mana juga. Iya dibungkus. Saya sering kali lihat di perkawinan. Heran tuh ibu-ibu. Keluar dari kantong. Udah makan dia ngambilin semua. Gila orang lain kebagian. Ibu-ibu itu jarang bapak-bapak mah. Dan ibu-ibu mengerjakan itu karena disuruh bapak-bapak. Gitu. Di rumah supaya gak masak lagi. Kerjasama lah gitu. Bayangin. Nah Tuhan, mungkin secara umum pernah lihat, wah hebat ya, wah mujizat ya, wah luar biasa ya. Tapi Tuhan membaca dia sedih dan kecewa. Karena ribuan orang datang pun dengan motif yang salah. Yesus kecewa sekali, dia marah sekali. Dia bilang bekerjalah bukan untuk makan dan dapat binasa. Kalau engkau ikut aku jangan hanya mengejar yang sementara. Melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai hidup kekal. Yang diberikan anak kepadamu. Sebab dialah yang disahkan Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki tadi? Yesus menjawab, inilah pekerjaan dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah mengurus aku. Percaya intim berkenanlah kepadanya. Jangan motifnya salah. Dari dulu orang sudah salah ikut Tuhan. Sekarang juga sama. Saya sudah keliling gereja-gereja besar cenderung menawarkan pada jemaat kelimpahan harta dunia. Dan kebanyakan pendeta di mimbar itu bukan seorang pendeta tapi motivator. Motivator, tawarkan sesuatu hidup nyaman dan enak. Sehingga jemaat akhirnya hadir terpancing, tersugesti begitu rupa. Kalau dengar khotbah saya nggak enak, habis dengar khotbah saya pada pulang semua. Kan kebaktian udah selesai. Yesus kecewa terhadap orang-orang yang ikut dia. Karena mereka hanya mengerjakan dan cuma mau makan sementara aja. Mereka nggak dapatkan makanan yang kekal tadi. Roti kehidupan Yesus sendiri. Penceramah di bumi ini bukan hanya pada Kristen loh. Pada agama lain juga sama. Uang di kantong ada berapa? Sini coba lihat gitu. Tanam sekarang nanti Allah akan berikan lipat kali ganda.
Tidak beda dengan rumusan Kristen. Diganti 3 kali lipat, 6 kali lipat, 100 kali lipat, berlipat-lipat. Lu jualan kertas apa? Apa tiker? Tawarin berlipat-lipat. Bukan kekekalan, bukan pribadi Kristus yang kita cintai, tapi berkat yang sementara. Keliru banget nih. Kalau kita ngomong gini, kita sendirian. Kita dimusuhi orang. Dan gak diundang gereja lagi. Itu korban saya. Itu korban saya. Saya sudah di penceramah 42 tahun. Dulu pelanggan khotbah. Karena khotbah saya menawarkan banyak hal-hal yang enak. Belakang saya bilang, waduh ini salah nih. Bisa diperbaiki, gak diundang lagi. Ya sudah, untung saya punya gereja. Kalau enggak saya nangis. Nah, saya mau melayani di mana orang punya gereja? Untuk punya gereja, saya benahi gereja sendiri, luruskan gereja sendiri. Nggak diundang pun nggak apa-apa. Ya, yang penting saya mau juga mengajarkan kebenaran. Penceramah nawarin mahkota, wah yang besar. Gereja juga sama loh. Bukan tidak boleh, tidak benar. Tapi bukan itu melulu. Nanti di sorga kamu akan duduk di sebelah kanan Allah. Wah betul kedudukan yang tinggi. Sejak di bumi murid-muridnya memperebutkan kedudukan juga. Nanti di sorga kamu akan duduk di samping Yesus memerintah bersama. Betul tapi bukan itu tujuan utama. Apalagi nanti di sorga ditawarin 72 bidadari. Mau gak lo? Tubuhnya putih. Wah putih katanya bening. Makan saja makanannya terlihat. Bukan cantik, mengerikan itu malah menurut saya. Betul gak? Kalau tubuhnya bening sampai makanan kelihatan, nah bukan mengerikan. Darahnya mundar-mandir keluar. Itu ngeri banget, paru-parunya denyat-denyat begitu. Kayak alien, betul, kelihatan bening banget. Dia malah bangga. Kita malah serem. Malah kita ditutup sama pakaian ini supaya gak kelihatan dalaman kita kan. Bidadari seperti itu mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi, sang istri bersama dia di sorga. Tongkrongin suaminya menggauli 72 bidadari. Gimana perasaan istri? Gak habis pikir saya mereka bisa berpikir begitu. Karena sorga yang keliru. Makanya saya bilang kalau sorga Tuhan tidak ciptakan. Engkau masih cinta dia enggak? Enggak perlu yang begituan. Tuhan enggak tawarkannya begitu. Hal-hal yang sementara. Hal-hal yang enggak bertahan lama. Ya enggak bermutu itu. Enggak bermutu. Ya, jangan dengar yang begini. Ini kesesatan menurut saya. Sorga itu bukan tempat bordir. Sorga itu suci. Penghuni mesti suci. Enggak ada perselingkuhan dan perzinahan di sana. Enggak ada lagi kawin mengawinkan kata Alkitab. Bukan soal lagi mengawinkan. Kalau sorga sama seperti bordir di dunia ini. Apa bedanya sorga? Ngapain ngarepin sorga? Kalau di bumi sudah ada seperti ini. Sorga berbeda dengan bumi. Makanya dikatakan Alkitab. Tidak makan minum lagi. Bukan kawin mengawinkan lagi. Untuk membedakan sorga dan bumi ini. Andaikan Tuhan tidak ciptakan sorga dan neraka. Jadi panjang nih, gak apa-apa khotbahnya nih. Masihkah kita menjadi umatnya? Saya akan jawab masih. Saya masih melayani. Sorga gak dikasih pasang, gak apa-apa yang penting gue tinggal sama Yesus aja. Masa mau Yesus buat saya telantar di sana? Dia katanya pencipta, dia Allah. Dia maha hebat, tinggal orang maha hebat, nggak bakal sengsara. Betul? Yesus kepala di sana. Kalau saya pergi ke satu misi nih, saya misi ke daerah, ketemu bupati, nggak kelaparan loh. Saya pernah ke Banten, ketemu bupati, tinggal di rumahnya, makan bangun pagi udah disediakan. Ya, tempat tidur disediakan. Bupati di Lampung saya. Waktu saya ke daerah konflik waktu itu, Poso, ketemu wali kota di sana, Kristen, saya khotbah di Pemantang Sawah. Dia akan makan buat kita, nggak kelaparan, ketemu wali kota di sana. Apalagi di Manado. Wah, pendeta sanjung pasti. Ada tikus di sana, ada kucing, ada babi, kelelawar. Apalagi berjumpa dengan Tuhan pencipta kita yang maha kuasa itu. Tidak usah pusing, saya tetap jadi umatnya, saya tetap jadi pelayannya, saya tetap beribadah, saya tetap mengabdi, saya tetap berbuat seperti yang Tuhan mau walaupun sorga tidak ada. Nah itu namanya ketulusan, kemurnian Bapak Ibu. Ya, kalau neraka nggak ada, orang kebanyakan
berbuat baik karena takut masuk neraka. Betul tidak? Sekarang neraka nggak ada. Kebetulan neraka nggak ada. Saya ke Holy Week lah. Kan sebagian masih belum ditutup. Bisa mabuk-mabukan, bisa main perempuan, bisa macam-macam. Karena neraka nggak ada. Tapi bagi saya sekalipun neraka nggak ada, saya harus tetap berbuat baik. Kenapa? Karena kodrat saya sudah berubah. Tanpa disuruh saya pasti berbuat baik. Kodrat saya sudah berubah jadi anak Allah. Kalau kodrat saya dulu lahir baru belum percaya Yesus, tentu mungkin saya berbuat banyak kejahatan. Tapi setelah diubah Tuhan jadi kodrat baru, mau tidak mau pasti berbuat baik. Tanpa disuruh, nggak perlu karena amal. Bukan karena untuk menebus dosa, tapi karena kodrat kita yang sudah jadi baru. Paham ya? Anda nggak usah disuruh. Kalau nanti Anda bawa makanan ke rumah saya nggak usah disuruh, bawa aja ke rumah. Karena itu kontrak baru Bapak Ibu, ya Nil? Iya kontrak baru, ya Bu gak usah sungkan. Ya bercanda, ngantuk Anda, kebaktian kedua itu ngantuk Bapak. Bapak Ibu ayo, kasih Tuhan dengan tulus, kasih Tuhan dengan murni. Cintai dia sepenuh hati seperti dia mencintai Anda. Saya beritahu Anda ya, dia dapatkan saudara, dia korbankan segala-galanya loh. Dia korbankan sorga. Bukan tempat yang paling luar biasa, dia korban kemuliaannya. Dalam Filipi katakan dia tanggalkan kealahannya, mengosongkan dirinya. Untuk jadi manusia dia lepaskan semua. Bahkan dia berikan nyawanya bagi kita. Apa yang masih kurang diberikan? Masa kita gak balas kebaikannya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya ajak saudara naikkan sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan, ujilah aku Tuhan. Lagu Pak Niko ya, kita naikkan pujian ini. Cobalah aku Tuhan. Pemusik mana? Atau sampean sendiri? Mari pemusik. Tahu lagu ini? Ujilah aku Tuhan. Lagu lama masalahnya. Mainnya di mana? Di sini aja mainnya. Kalau main jauh keyboardnya hilang ntar. Di sini aja mainnya. D atau G? Ujilah aku Tuhan. Apa tuh? Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan mengagungkan Allah Yahweh. Kita sama-sama berdiri, naikkan pujian sekali lagi. Haleluya. Pujilah, amin Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan mengagungkan Allah Yahweh semua. Jemaat saja naikkan pujian ini sebagai ungkapan kesetiaan saudara. Ujilah aku, cobalah
cinta padamu Tuhan, aku rindu. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran sama-sama. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tanah, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Tuhan, Engkau baca hati kami, Engkau tahu motivasi kami. Luruskan yang salah dan belok Tuhan. Benarkan yang keliru. Agar kami berkenan mengiring Tuhan. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami ingin seperti Engkau mengasihi kami. Buat kami teguh dan tahan dalam berjalan mengikut langkah-Mu Tuhan. Mengikuti jejak-Mu, kami tahu tidak mudah. Tapi kami mau setia. Berkati gembala, istri dan seluruh pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini. Seluruh pekerja jemaat Tuhan makin lama makin berkenan, makin lama makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Yang diberkati boleh kita kasih tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Bilang kiri kanan tetap tulus mengasihi Tuhan, jangan bulus ya. Sampai Maranatha kita mau tetap tulus sama Tuhan, amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya PS Samuel. Kami sungguh diberkati, doa kami semakin dahsyat dipakai Tuhan Pak. Dan nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Baik, kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kedua ini. Bolehkah melambaikan tangan? Kami rindu berkenalan karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Adakah? Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara. Ada? Coba tengok kiri kanan. Puji nama Tuhan, semuanya jiwa-jiwa lama tapi hatinya tetap baru terus sama Tuhan, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ada amplop di kursi Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan menjaga kita, memberkati kita dengan sempurna, amin. Baik, kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami, memelihara hidup kami. Hari ini kami masih diberikan kesempatan membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Karena kami adalah umat-umat yang mengasihi. Kami mengucapkan terima kasih kepada puluhan ucapan syukur, buah sulung, diakonia, bahkan misi Tuhan. Kami percaya telah dikuduskan di dalam nama Yesus. Pakai gereja ini untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan kami percaya seluruh umat-Mu yang dengan sukarela dan tulus memberikan kepada Tuhan. Menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan, Tuhan akan balaskan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Dan kita sambil memberikan persembahan, kita mau dengarkan pengumuman melalui multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Samuel C. atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Moses Lawalata. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini.
Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dengan mengikuti ibadah komsel, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam di GBI Puri Mansion. Tuhan Yesus memberkati. Bimbingan pranikah diadakan besok Selasa pukul 7 malam. Kami undang para wanita untuk hadir di ibadah Women in God, pada hari Sabtu pukul 5 sore. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Sasha, dan Ibu Hilda Selan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman tambahan dari PS? Adakah? Sudah? Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Oke, untuk sedikit revisi untuk ibadah Women in God itu pada 23 Juli ya, bukan minggu depan. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur juga, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk datang menyembah, memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah kami di pagi siang hari ini. Terima kasih Bapa untuk setiap waktu-waktu kesempatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami untuk datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita hari ini untuk pujian, penyembahan, dan setiap hal yang kami lakukan bagi Tuhan. Biarlah itu menjadi satu persembahan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami semua Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami bersuka cita kepada Engkau Tuhan. Biarlah ini terus menjadi perenungan bagi kami. Bahkan Roh Kudus Allah memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami, di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Samuel Z, yang sudah Engkau pakai sebagai alat-Mu dalam pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, Engkau memberkati Pendeta Samuel Z di dalam pelayanannya Tuhan berkati. Berkati penggembalaan yang dikerjakannya Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kesanggupan dengan istri dan seluruh tim penggembalaan. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan dalam mengerjakan pelayanan ini, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Berikan kesehatan selalu buat Bapak Pendeta Samuel si Tuhan dalam penggembalaan ini. Biarkan berikan juga kekuatan selalu Tuhan bersama istri, anak-anak dan seluruh keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih juga Tuhan untuk hati yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu Gembala kami, Pastor Daniel dan Ibu Vera yang menaruh perhatian bagi pelayanan di gereja ini Tuhan. Engkau juga memberkati mereka ya Bapa. Berikan kesehatan selalu, berikan kekuatan selalu. Biarlah cinta akan Tuhan dan takut akan Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam hati mereka untuk sungguh-sungguh Tuhan. Di mana Tuhan sudah memanggil mereka Tuhan untuk tugas penggembala di tempat ini. Tuhan berkatilah Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Dan menjalankan tugas-tugas pengembalaan ini Tuhan Engkau yang menyertai. Tuhan Engkau yang memberikan kesanggupan dan kemampuan. Apa yang Tuhan mau Tuhan taruh dalam hati mereka. Dalam setiap doa-doa mereka Tuhan. Dalam setiap perenungan-perenungan mereka Tuhan berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga setiap usaha dan pekerjaan
Memberkati juga anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan berikan karuniakan bagi mereka dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani. Tuhan yang memberkati. Seluruh pejabat gereja ini Tuhan memberkati. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan memberkati. Berkati seluruh jemaat GBT Sisi Puri Mansion. Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan untuk GBT Sisi Cabang Batam juga di sana Tuhan Engkau memberkati mereka Bapa. Pelayanan di sana yang sedang dikerjakan terus Tuhan memberkati. Berkati juga jemaat-jemaat cabang yang akan dibuka di Cikupa dan juga di Bekasi Tuhan Engkau memberkati. Persiapkan mereka Tuhan untuk menjadi gereja Tuhan dan memberkati juga untuk Pak Esra Tuhan. Berikan dia semangat, berikan kekuatan, berikan kesehatan sebagai kabid penanaman gereja Tuhan Engkau terus memberikan kemampuan kesehatan selalu. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga Tuhan nama Tuhan bahkan kerajaan Tuhan semakin tersebar. Bukan hanya di Batam, Cikupa atau Bekasi tapi juga di berbagai tempat di mana Tuhan berkenan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati lingkungan Puri Mansion ini Tuhan. Di mana gereja ini hadir dan ada. Biar Engkau memberkati Tuhan orang-orang yang ada Puri Mansion ini Tuhan. Masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan kami hadir untuk memperkenalkan Tuhan itu bagi mereka. Gereja ini boleh hadir Tuhan untuk memberikan kontribusi yang baik sebagai garam dan terang. Sehingga mereka Tuhan yang ada dalam kegelapan boleh melihat terangnya. Yang sesungguhnya itu yaitu Yesus Kristus Tuhan melalui hidup dan pelayanan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan anak-anak Tuhan yang semuanya sudah mengambil bagian pelayanan di hari ini. Tuhan Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, kami percaya semua dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Allah yang membalas dan memberkati semuanya Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Berkati negeri kami yang tercinta Indonesia ini Tuhan. Berkati juga pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden kami Tuhan. Dan seluruh pejabat-pejabat pemerintahan di tingkat pusat sampai daerah-daerah, bahkan sampai tingkat RT RW. Tuhan Engkau memberkati mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan mereka Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu Tuhan, kebenaran-Mu. Menyatakan maksud Tuhan atas negeri ini. Melalui mereka semua Tuhan kehendak-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dan Engkau memberkati kami semua. Dan kami rindu, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari para kasih Kristus kita arahkan hati kita. Buka kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan oleh Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku,
Demikian ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.